Kenapa ya Samsung nggak pernah belajar dari masa lalu? Udah 3 generasi coy, tapi bezelnya masih setebal ini. Dulu saat pertama kali A54 launching, banyak sekali hujatan karena bezelnya yang tebal. Apa nggak malu sama brand sebelah? Silahkan lihat sendiri, dan ini saya compare dengan Eco Z9. Selisihnya jauh banget coy. Bezel Samsung A56 terlihat agak tebal. Soal desain juga sama. Mulai dari seri kentang, mid-range, flagship, bagian belakangnya sama semua cuy. Kenapa nggak dibikin ciri khas khusus ya kan? Ya memang bagus sih. Menurut saya ini mantap banget malah. Kameranya dibikin menyatu dengan desain yang selaras. Sayangnya desain bagian belakang dibikin glossy, jadi mudah meninggalkan sidik jari. Dan kalau saya perhatikan, setiap 2 tahun desain kameranya ini ganti. Oh iya, by the way HP ini saya jual ya, murah saja. Hanya 5 juta, pas tidak nego. Untuk kondisi dan detail fisik bisa kalian lihat di video ya. Sisi samping masih mulus banget dan HP ini framenya udah metal cuy. Di bagian atas ada sedikit goresan, coba kalian lihat. So far gak ngaruh sama sekali. Bagian sisi layar mantep banget, mulus. Karena ini HP baru aja launching ya, wajar kalau kondisinya masih sangat prima sekali. Termasuk lingkar kamera dan juga bulatan kameranya masih sangat bening, mulus, no gores. Oke, sekarang saya jelaskan apa yang akan kalian dapatkan di harga 5 juta. Yang pertama adalah tentu saja box yang di dalamnya ada HP Samsung A56. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh di sini. Kemudian kita akan mendapatkan tatakan yang di dalamnya ada kartu garansi dan manual book. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan satu unit HP Samsung A56. Dibandingkan dengan pendahulunya, desainnya paling mantap sih menurut saya. Oke, kita taruh sini dulu dan kita hanya mendapatkan kabel tanpa kepala charger. Serius coy, tampak depannya ini kayak HP 1 jutaan sih. Karena bezelnya yang tebal dan tidak simetris. Kalah tuh sama HP merek sebelah yang 1 jutaan aja udah dapat bezel tipis dan simetris. Tapi untuk layar ini mantep banget sih. Ukurannya jumbo, 6,7 inch coy. Sayangnya HP ini hanya dibekali refresh rate sampai 120 Hz saja. Itu pun tidak bisa diatur manual di beberapa aplikasi ya. Jadi di beberapa aplikasi memang tidak bisa jalan di 120 Hz. Masih kalah dengan Xiaomi ya. Seri Redmi itu bisa disetting loh. Tapi kalau bicara soal kualitas layar nggak ada keraguan. Ini yang kita bicarakan Samsung. Brand yang pertama kali menemukan atau menggunakan jenis layar Super AMOLED. Warnanya pas, tidak oversaturasi, tajam, dan nggak ada tuh yang namanya overshading atau warna yang terlalu pucat. Ini mantep banget sih menurut saya. Buat kalian yang suka nonton drakor, anime, video YouTube pakai HP ini, auto dimanjakan mata kalian cuy. Selain itu, HP ini juga bisa memutar video YouTube sampai 4K 60 fps dan mendukung HDR. Untuk performanya, ini pakai chipset terbaru dari Exynos. Namanya Exynos 1580. Dan itu enak banget. Karakter chipset ini jelas ngebut, anti nge-lag, suhunya mantep banget coy, dingin. Baterainya awet. Serius coy, penggunaan dengan refresh rate tinggi bisa seharian lebih. Dipakai main game, nggak gampang demam. Skor Antutunya mantap, 800 ribuan. Mungkin setara dengan Snapdragon 7 Gen 3 ya. Atau mantan flagship Snapdragon 888. Bahkan di beberapa kasus, ada yang tembus sampai 1 juta coy. Tidak hanya chipsetnya yang gahar, GPU-nya juga mantap. Saat saya tes grafik di settingan tertinggi, HP ini masih dapat 20 fps lebih cuy. Ini jelas gak akan kalian temukan bahkan di HP-HP mid-range-nya Xiaomi. Sekarang bagian akhir, kita akan membahas soal kameranya. Dibekali dengan 3 buah lensa kamera, lensa utama, lensa ultrawide, dan lensa makro, hasilnya sangat memenuhi ekspektasi saya. Baik hasil kamera maupun hasil perekaman ini saya akui, jempol 2. Kamera utama resolusi 50 megapiksel dan kamera ultrawide 2 megapiksel. Tapi perbandingan dari kedua lensanya hampir mirip. Ini hasil kamera utama, silahkan kalian bandingkan coy. Ini hasil lensa utama, kemudian ini hasil lensa utama, dan ini hasil lensa ultrawide. Hampir gak ada bedanya. Ini lensa utama, kemudian ini hasil lensa ultrawide. Gimana? Mantap gak? Kemudian ini mode potret, kira-kira seperti ini. Kemudian ini mode potret lagi. Dan ini mode perekaman. Saya set di 1080 60 fps.
60 fps bisa sestabil ini guys. Kemudian saya ubah di 30 fps masih sama, kualitasnya stabil banget. Soal perekaman 11-12 lah sama iPhone. Bedanya HP ini hasilnya tidak pucat coy, bahkan di lensa ultrawide sekalipun. Beda dengan iPhone yang hasilnya terlihat lebih pucat. iPhone berapa bang yang hasilnya pucat? Ya semua iPhone menurut saya. Kemudian ini hasil kamera depannya, mantep banget, stabil coy. Ngeri, ini buat ngevlog enak banget sih. Bahkan di kamera depan sekalipun hasilnya masih tetap bagus. Tidak ada yang namanya pucat-pucat, gak ada lah. Oke, jadi itu sedikit review HP yang saya jual, Samsung A56. Kira-kira ada nggak HP 5 juta yang sebagus ini coy? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya bandingkan. Oke, dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.